Beda sikap Hotman Paris saat menghadapi Rasman tantrum tuai pujian. Pasalnya, Rasman Nasution yang berstatus sebagai terdakwa tiba-tiba mengamuk di tengah persidangan. Dengan penuh amarah, Rasman bahkan mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi saksi hingga memegang pundak Hotman. Bukan. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Sidang yang mempertemukan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terjadi keributan. Keributan atau kericuan tersebut terjadi buntut akibat tidak dipenuhinya tuntutan atau harapan dari Rasman agar sidang tersebut dilakukan secara terbuka, dan ia menginginkan untuk dilakukan live atau siaran secara langsung. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena ditolak atau tidak diindahkan permintaannya, maka Rasman Arif Nasution bersama krunya melakukan keributan atau kericuan di tempat itu. Dan bahkan Rasman mendatang Hotman Paris Hutapea dan terlihat ya seperti ingin ribut dengan Hotman, tetapi Hotman tetap tenang dan sempat dilerai oleh pihak penjaga keamanan di dalam ruang persidangan. Keributan tidak bisa diamankan lagi dan tidak bisa dibendung, di mana sampai dengan salah satu pengacara dari Rasman Arif Nasution menaiki meja di dalam ruang persidangan dengan masih menggunakan pakaian toga. Hal tersebut tentu telah mencoreng wajah peradilan tanah air. Dan apakah hal ini akan hanya sampai di sini? Ternyata Rasman Arif Nasution dan juga timnya masih terus dilakukan atau dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea atas tindakan yang mereka lakukan dalam ruang persidangan tersebut. Baik, seperti apa keseruan di dalam ruang persidangan dan bagaimana yang terjadi dalam ruang persidangan, mari kita ikuti video-videonya. Beda sikap Hotman Paris saat menghadapi Rasman tantrum tuai pujian. Pasalnya, Rasman Nasution yang berstatus sebagai terdakwa tiba-tiba mengamuk di tengah persidangan. Dengan penuh amarah, Rasman bahkan mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi saksi hingga memegang pundak Hotman. Bukannya terpancing emosi ikutan tantrum, Hotman Paris malah lebih memilih diam dan hanya bisa tersenyum melihat tindakan Rasman yang arogan di sidang. Bahkan ia juga mengakui tidak level melawan Rasman, berantemnya kayak mama. Tampak jelas ya mana yang pengacara profesional dan jam terbang yang tinggi. Bagaimana menurut kamu? Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia, saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak melakukan tugas. Yang mulia, kita tidak boleh merugikan yang mulia. Kalau yang mulia silakan yang mulia. Kalau yang mulia kasus ini sudah kita yang mulia. Semuanya harus mengalah seluruh dunia. Kami tidak usah sidang yang mulia. Kalau tidak usah kami sidang. Kita bertahan. Kita bertahan. Terbuka. Saya tidak akan terbuka.
penjara. Ingat, kalian akan masuk penjara. Tidak ada persidangan. Tidak ada persidangan. Rusak. Saya tidak tahu, ingat ya. Jangan ada skenario di sini. Tidak boleh. Tidak adil. Tidak boleh. Ya. Jangan dituduh mereka. Ayo, Tidak ada persidangan. tenang, 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 kontrol, kontrol. Sidang tidak diadakan karena selama ini Hotman Paris menggiring opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya, video mesumnya kita dapat buktikan. Ingat, harus terbuka untuk umum. Kenapa? Ada apa, Bang? Ya enggak, kan gini. Ah. Ini kan perkara pencemaran nama baik. Kok ditutup-tutupi gitu loh? Kenapa? Kecuali Bunda, sini Bunda. Nah, Bang, sidang pertama terbuka untuk umum. Iya, siap. Jadi begini ya Dinda ya. Ya. Kita minta sediakan layar. Untuk apa? Biar Masyarakat tahu. biar bisnis, Yang cabul siapa? Yang mesum siapa? biar semua pembuktian. Kita mau membuktikan dapat bahwa kita yang cabul publikasi. siapa? Dia selama ini menuduh Rasman Arif, padahal itu perbuatan dia sendiri. Jadi kita punya dokumen, makanya kita minta layar, makanya terbuka untuk Kita mau umum. membongkar. Ini undang-undang ITE terkait dengan pencabulan. Apa pencabulan itu? Dia harus Ya, kita mempertanggungjawabkan ini undang-undang ITE. omongannya. Masalah pencemaran nama baik nggak ada kaitannya, gitu loh. Karena Hotman Paris Di BAP dia bilang dia pernah kenapa mau check in. ditutup-tutupi? Terus dia katanya susu Hakim tidak sesuai ekspektasi, itu keras, sudah dioperasi. Itu BAP loh. Nah, berarti dia check in, berarti dia memang melakukan pencabulan suka sama suka, dibayar atau sukarela kita nggak tahu. Yang penting harus dibuka. Siap. Kalau tidak dibuka ngapain kita bersidang? Oke. Coba. Tidak dibuka ngapain bersidang? Penghinaan melalui publikasi loh. Mantap, Bunda, semangat Bunda. Selamat sudah. Sabar Bunda, sabar. Kawan, negara ini harus tegak lurus. Saya ini lawyer. Di awal ketua majelis mengatakan terbuka, kemudian boleh live. Sekarang ditutup. Ini sudah prediksi kami. Jadi selama ini saya manut, saya ini pengacara di sini. Ini bukan pencabulan. Ini orang dewa. Undang-undang ITE. Tidak ada urusannya. Jangan coba-coba. Oh, mentang-mentang saya selama ini manut. Oh, nggak takut saya sama kawan majelis. Sekarang kami minta ada 3 poin. Di antaranya ganti. Kami tidak mau lagi dia. Kami akan surat hari ini. KY akan turun. Hari ini juga kita akan kirim surat ke KY. Bareng-bareng kita dari Ini masalah harga diri. Kami meminta live. Kami minta layar dibuka karena kami punya flash disk pembuktian. Jadi masalah ini kan berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Lalu Hotman Paris memframing seakan-akan Rasman bukan pengacaranya. Ini yang membuat kita akan bongkar. Ini masalah harga diri. Ini menegakkan kebenaran, keadilan dan harga diri orang. Selama ini dihina, dicaci dimaki, dibilang Rasman mesum, padahal dia yang buat mesum. Selama ini saya menjunjung tinggi hati.
yang seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hei, hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya, jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini sebuah penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga. Dan mulai sidang ke depan, saya akan pakai baju toga. Karena ada teman saya yang juga di sidang, dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer. Ada KTA, dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini. Pertama di awal katakan live boleh. Terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu mana peras susu di BAP dia, kami kan bukan rekayasa. BAP keluar Pak, satu. ada Orman, duduk sini ya. Ini BAP Orman. Satu-satu saja. BAP Orman ini macam kita dapat BAP-nya. BAP saksi juga sama. Mereka melakukan dibayar atau sukarela, kita nggak tahu. Yang penting mereka mengaku bahwa dia check in. Nah, kita bawa dokumen. Kita akan mendalilkan. Kita bawa dokumen. Kita bawa prestis. Ternyata dalam satu setengah jalan ditutup. Kenapa? Mana yang dipakai? Gila memang. Astagfirullah, jelas ini perkara. Mana yang dipakai? Keluar mana yang dipakai? Dia yang dipakai. Dia datang ke kita dan dilecehkan. Dia minta dia dikawal. Buat surat puasa. Ini sekarang surat puasa. Barangkali sudah dibayar sama Hotman itu. Diduga, ya. Diduga dia sakit. Barangkali berikan. Kenapa ada kasus ini? Udah dipaksakan. Kedua baru dipaksakan. Ini kita bawa dokumennya. Dokumennya semua ada di media. Dipakai buat mengatakan masalah. Bilang tidak. Bukan seperti saya handuk. Dimana dokumennya itu? Ada apa dengan bisa ini? Kamu bawa pulang. Majelis kuat dan selesai. Ini bukan dari pengadilan ikut menyalahi. Masa kalian hanya mengawas bisa memegang leher orang? Ya tapi bersama. Memang mereka dibayar. Berapa dibayar? Saya ingatkan ya, jangan ada di sini bodyguard Hotman yang coba-coba. Ya, si bentrok kalian nanti. Siap. Ya, jangan ada ya. Siap. Yang dukung Hotman jangan ada yang coba-coba jago di sini. Siap. Kami gas nanti. Ya. Saya bukan menteri Hotman, saya mau misi dengan dia. Kalau sudah main di luar, itu saya bilang sama dia supaya jantan sama jantan. Jangan cuma bacot. Kenapa perempuan laki-laki ya sih? Duduk bunda. Bunda. Tidak mau lagi polisi
Belum masuk kepada penyalahgunaan wewenang. Cuman dalam etika, dalam persidangan dia harus ikut. Dia harus melihatkan profesionalitasnya. Hakim tadi memberikan putusan, memberikan ini kepada para terdakwa, JPU, ada pengacara, bahwa sidang terbuka untuk umum. Setelah masuk Hotman Paris, tentu kita akan mengadakan setelah disumpah, namanya kesaksian di bawah sumpah. Setelah itu, tentu kita akan mengadakan pembuktian. Ini pidana loh, hukum pidana loh. Jadi menyangkut kepada peristiwa, yaitu hak seseorang yang takutnya nanti dia ditahan karena persoalan yang tidak dilakukannya. Nah, di sini kita tentu bawa dokumen. Minggu lalu kita minta kepada hakim, minta ada layar, ada TV, supaya kita buka semua pembuktian itu. Ada chatting, ada di situ jilat-jilat, mesum lah. Nah, itu kita buka untuk umum, ya. Kita buka untuk umum karena perkara ini memang dipublikasi oleh Hotman Paris itu sendiri. Selalu merendahkan, menghina. Hei Rasman, kodok, Rasman, pura-pura ninja, busuk, segala macam. Udah bertahun loh, sudah 3 tahun. Hakim katanya dia yang lebih menentukan dalam persidangan, makanya kita taat. Namun kita lihat dalam 5 kali persidangan, dia tidak menghargai hak azazi kita, tidak menghargai hak prioritas kita, tidak menghargai bahwa kita juga punya hal yang sama, ya. Hakim, jaksa, polisi dan pengacara itu setara. Jangan dia mencak-mencak, hei kamu bisa diam nggak? Kalau nggak saya usir dari ruangan. Nggak boleh begitu. Bisa nggak dia lebih baik dan smooth? Dia seorang ibu loh, seorang perempuan. Jadi kita nih memang, saya temperamenan juga, emosian juga. Tapi kan ada tempatnya, ada waktunya. Dan sekali baik orang nyakitin kita sabar, 2 kali nyakitin kita sabar. Ketika 3 kali sudah tidak menghargai kita, untuk apa kita sabar gitu. Nah, di sini letaknya persoalan itu terjadi ribut tadi. Di mana setelah masuk Hotman Paris, tiba-tiba berubah penetapan, tadinya terbuka untuk umum, karena ini adalah mesum katanya, maka ini tertutup untuk umum. Ya, Bang Rasman langsung berdiri, dia tidak menginginkan tertutup, karena dia ingin ini terang menderang agar ini benar-benar diketahui oleh publik, karena ini perkaranya memang selalu digiringi publik. Jadi di sini rasanya Bang Rasman tidak mendapat keadilan, dia langsung berontak. Hari ini luar biasa kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah porsi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan, seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat 2 peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya.
Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Rasman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Rasman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu Iklim Hakim. Hei Rasman, kau cemburu, kami pacaran. Dia cium. Saya bilang, pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya, menyatakan dia pernah check-in. Itu kalau nggak salah saya, di Moi, di Hotel Moi. Dia cek apartemen Moi. Coba, saya tidak takut, hakim harus diganti. Mami Neti. Bunda, sabar Bunda. Bunda, jangan sabar Bunda. Bunda, sabar Bunda. Bunda, tenang Bunda, tenang. Bunda, tenang Bunda. Bunda. Lanjutan dalam sidang, lanjutan sidang Hotman Paris versus Rasman. Ganti. Udah, kamu nggak usah, tenang aja, Bruno. Hakim itu pun sekarang koprok juga, bos. Udah nggak ada. Bunda, tenang Bunda. Tenang. Bunda, sini dulu Bunda. Bunda Neti. Bunda Neti, tenang Bunda Neti, sabar. Bang Firdaus. Gimana Bang? Gimana? Kenapa Bang? Emosi gitu Bang? Kenapa? Ada apa Bang? Ya enggak, kan gini. Ini kan Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur Pak. Saya 2014 tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. 2019, 2024 juga. Jadi Pak Presiden jangan mau ya. Bapak datang ke pesta diumumkan 3 jam lah ini klien saya itu presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan buktikan bahwa hakim tidak bisa diintervensi karena saya yakin Pak Presiden orang lurus. Kalau jasa kami sama-sama berjasa. Setuju? Kami tidak ingin perkara ini dimasukkan dalam polisi. Ini bukan tawuran. Pakai toga ya. Sama pakai warna. Tidak ada polisi yang tajam. Polisi itu saya yang pasang badan terus sampai kemarin. P21 dipaksakan, P21 dipaksakan. B21. Jadi intinya ini patut diduga ini penuh settingan. Ya, mulai P21. Karena memang pelapornya Hotman Paris. Bayangkan dari mulai pelaporan di Mabespori, ya kasus remeh-temeh di BAP-nya di Mabespori. Bayangkan. Hampir 3 tahun. Ya, lalu pengadilan begini rupanya ini. Betul-betul. Apa ini? Pinaiki live. Jessica live. Ini wartawan perlu kita kasih tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini udah ditetapkan oleh Live. kedua kali untuk live. Ada live. Bisa berubah. Kedua tidak live. Apa ada apa? Ada apa? Udah terima semua. Saya berhak menggunakan baju toga dan mulai sidang ke depan saya akan pakai baju toga karena ada teman saya yang juga di sidang dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer, ada KTA dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan dinyatakan tidak bersalah. Dari awal jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi bemper untuk itu. Tapi harus benar.
Saya udah bilang. Jadi hakim dari awal sudah terlihat sangat-sangat menunjukkan seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hei, hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya, jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga. Dan mulai sidang ke depan, saya akan pakai baju toga. Karena ada teman saya yang juga di sidang dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer. Ada KTA dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini. Pertama di awal katakan live boleh. Terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu bicara vagina. Saya pengacaranya Suroto. Diungkap dan persidangan terbuka untuk umum kecuali Saka Tatal yang waktu itu pelaku anak di bawah umur. Itu kurang jurisprudensi siapa? Yang kedua, Verdi Sambo. Istrinya mengaku diperkosa. Live. Kenapa ini tidak live? Kita minta itu saja. Oh, dia merasa kita takut? Nggak takut. Maka kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. Satu, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Pak Lecu mana sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN, betul ya Pak Lecu ya? Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes, seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tangkap. Tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Bayangkan sudah ribut di dalam ruangan, dia masih bilang, kami tetap pada pendirian. Bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti. Kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu. Lihat usiamu. Istri saya, Ibu Ade yang tahu cerita ini. Bagaimana iklim hakim. Ibu Eli juga tahu. Anak saya datang. Ini Dokter Rizka. Ini Eca. Apa? Saya suruh mereka datang biar mereka dengar. Apakah ayahnya yang mesum atau orang yang ada di sana. Maka kami minta Hotman, bawa istrimu. Bawa anakmu. Biar kau bisa lihat suamimu itu seperti apa perilakunya. Jadi inilah poin dari kami. Dari sini kami akan bergerak ke PTSP, menyampaikan surat, dan Bapak Prabowo, Pak Presiden, jangan tolong ditegur Hotman ini bolak-balik posting. Seolah-olah dia orang paling dekat dengan Presiden, bilang-bilang klien. Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa. Ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana. Dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara pejabat negara petinggi Polri. Tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Supaya orang takut enggak? Norak. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami.
Maka Pak Kapolres saya terima kasih sudah datang, walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi seyogianya tidak bisa masuk, tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak seramai ini. Tapi kalau pengacara di apa? Saya suruh mereka datang biar mereka dengar apakah ayahnya yang mesum atau orang yang ada di sana. Maka kami minta Hotman bawa istrimu, bawa anakmu, biar kau bisa lihat suamimu itu seperti apa perilakunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan pengawalannya dari berita untuk kasus yang sebenarnya sangat remeh-temeh ini. Ya, hanya antara seorang laki-laki bernama Hotman Paris dengan saudari bernama Putri Kim Aprialis Kim, yang orang ini ya masing-masing membuat pengakuan yang berbeda. Iklim Hakim datang ke saya mengaku dilecehkan. Hotman di awal bilang tidak ada pelecehan. Berikutnya bilang suka sama suka dan berpacaran. Ini akan kita buktikan karena chattingan itu ada di situ menyangkut payudara juga, menyangkut vagina juga. Nah, pertanyaannya, hakim tidak konsisten. Dari awal jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi member untuk itu. Tapi harus benar. Saya udah bilang. Jadi hakim dari awal sudah terlihat sangat-sangat menunjukkan seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hei, hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Yang jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap, pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga dan mulai sidang ke depan saya akan pakai baju toga karena ada teman saya yang juga di sidang dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer, ada KTA dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Dinyatakan tidak bersalah. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini, pertama di awal katakan live boleh, terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu bicara vagina. Saya pengacaranya Suroto diungkap dan persidangan terbuka untuk umum kecuali Saka Tatal yang waktu itu pelaku anak di bawah umur. Itu kurang jurisprudensi siapa? Yang kedua, Verdi Sambo, istrinya mengaku diperkosa live. Kenapa ini tidak live? Kita minta itu saja. Oh, dia merasa kita takut? Enggak takut. Maka kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. Satu, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Saya ketua. Pak Lecu mana sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN. Betul ya Pak Lecu ya? Betul. Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes. Seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi,
kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tangkap, tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Bayangkan sudah ribut di dalam ruangan, dia masih bilang kami tetap pada pendirian. Gak tahu malu dia. Bahwa Gak tahu malu. kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti, kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu, lihat usiamu. Istri saya, Ibu Ade yang tahu cerita ini bagaimana Iklim Hakim. Ibu Eni juga tahu. Anak saya datang. Ini Dokter Rizka. Ini Eca. Dia orang paling dekat dengan presiden, bilang-bilang klien, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa. Ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana, dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara, pejabat negara, petinggi Polri. Tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Saudara? Menora. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami. Maka Pak Kapolres saya terima kasih sudah datang, walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi sebagian tidak bisa masuk, tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak selalu pengacara diperlakukan begini, besok akan seperti apa hukum di Indonesia. Sidang Rasman hari ini. Siapa punya pegang-pegang? Yang bilang dia germo seperti germo itu saya loh. Bukan Bang Rasman. Ada videonya. Kenapa saya bilang seperti germo? Dia jual. Ini loh namanya Nancy, orang Surabaya. Umur 23 tahun. Ayo, masih panas. Catat nomor saya, hubungi. Apa dia tidak seperti germo? Dia merendahkan martabat wanita, itulah yang mau dibongkar. Nah, Ya, bukan semata-mata masalah perkara Bang Hotman. dia Bang Rasman, tapi tidak masalah Bang Jaka. LP pornografi dan pornografi itu ada LP-nya. Gimana dengan pentingnya? Dokumen banyak dokumen Instagramnya. Tapi dia tunggu Rasman. Sekarang kita dibuktikan. Saya punya presisi. Saya punya presisi. Saya punya presisi. Saya punya presisi. Ini buktinya mana? Aku buktikan di atas segala ada saya akan buktikan. Segala semua. Sekarang ini dalam ini saya sudah siapkan. Presisi saya. Saya akan tayangkan. Ya, jika itu diperlukan. Apakah perlu dibelur ya? Tidak begitu cara hakim. Oke, yang saya tidak belur. Ya, untuk umum. Dan saya kalau kalian cermati tadi, saya sudah minta izin ke hakim. Yang mulia, tolong izinkan saya mau bicara dengan Hotman. Ada yang mau saya sampaikan langsung ke telinga dia. Itu tidak kami kabulkan. Kata si ketua majelis, ya sudah. Nah ketika saya lihat dia sudah menunda sidang, kemudian Hotman sedikit agak cengengesan, kemudian saya juga mau tanya ke dia. Makanya saya datang, saya pegang baunya. Hotman, siap-siap kau ya, kita buka-bukaan di persidangan ini. Itu. Saya mau ngomong. Tiba-tiba datang 2 orang pakai baju batik, dorong saya. Nah ini saya luruskan terkait dengan saudara Firdaus Ayyubi. Karena saya didatangi 2 orang dan dia lihat bakal rame, spontan. Ini meja tinggi segini, perut di sini, anggota saya banyak, kami ada 10 orang. Kira-kira kalau mau bantu saya, apa yang harus dia lakukan? Dia lompat, dia naik ke meja, tapi begitu dia lihat sudah terkendali, dia turun lagi. Oh sekarang cuak-cuak di media. Kok ada ya orang macam ini nggak tahu malu? Harga diri kau Tuhan, udah nggak ada, udah nggak ada.
Kalau jago itu tadi harusnya dia bilang, iya saya siap. Kita siap pun bila perlu di luar habis sidang ini kita main di luar. Saya pasti tunggu dia. Begitu keluar malah cuap-cuap. Sekarang minta rekan saya Oto Hasibuan. Jangan kasih dia sidang. Siapa kau rupanya? Saya tanya, ketika saya mendatangi Hotman, ketika Firdaus Oyubo naik ke meja untuk membantu saya, itu sidang berjalan atau tidak? Tidak. Jadi nggak ada yang namanya itu contempt of court. Tidak ada. Itu nehi kalau bahasa India. Jadi jangan ditukang-tukangi. Nah, Gimana bang? Ke ketua pengadilan, minta diganti dia. Tiga ganti. Ganti majelisnya, ganti itu sudah masuk angin. Ini makin mana kalau ini makin. Kemarin baca. Gimana Waki? Silakan itu makin. Polisi jangan turut campur ya. Ruang ketua PN di mana Pak? Ruang ketua PN di mana Pak? Mana? Mana? Ruang ketua PN ya? Ayo Pak. Bisa aja. Mana? PTSP mana? PTSP. Tolong tunjukkan dong. Tolong tunjukkan deh. Ya, ya, coba kalian yang panju. PTSP ya. Minta tempat umum. Dek. Dia nggak bagus, tunjukkan. Bang. Tapi jangan ribut kayak gini dong, Pak. Ayo, Pak. Masih lewat dulu, Bang, abang dah, itu ketua pengadilan. Pengadilan ya, siap. Ayo bang, ke ketuanya kita, ke ketuanya. Ya ketua. Dek, bukan PTSP dek, ketua PN dek. Dek, ke ruangan, halo dek. Ketua PN, ketua PN. Di mana ruangan ketua PN? Kita Nggak ada nanya ruang PTSP di bukan ketua PN. kamu kan kalau Masuk ke ketuanya. Kami duga majelisnya masuk angin. Bukan skor minta ganti ini ya, gini udah. Tadi dulu ya. Saya jelaskan pada Hotman Paris, Anda nggak usah bawa-bawa Pak Prabowo. Saya yang berdarah-darah dalam Pilpres 2014-2019 memimpin masa dalam menggeruduk Bawaslu dan KPU. Kamu nggak usah ngaku-ngaku dekat-dekat Prabowo. Kami orang Indonesia, semuanya dukung Pak Prabowo. Ya, yang kedua, yang punya petinggi negara bukan kau saja. Kami juga punya, saya juga punya. Ya, yang ketiga, tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang mencekik klien saya, ya, jaksa dan petugas Mahkamah Agung mencekik klien saya, makanya saya naik secara spontan, ya, videonya ada. Tadi saya sempat ajak bertarung dia di meja persidangan, tapi saya menghargai persidangan, saya turun. Itu aja klarifikasi dari saya. Jadi Hotman jangan sosok jago kamu ya. Ya, silakan Pak Rihat. Baik, jadi ini mungkin contoh potret persidangan hari ini yang buruk, sangat buruk. Ini perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Berawal dan bermula peristiwa ini supaya dipahami oleh masyarakat, bukanlah atas kehendak daripada klien kami Rasman Nasution, tapi bermula karena kelihatannya arogansi daripada hakim yang mulia seharusnya Dari awal. ya, yang tidak konsisten dalam hal bersikap. Kenapa kita tidak konsisten bersikap? Karena awalnya permohonan kami telah dikabulkan oleh ketua majelis hakim untuk melakukan persidangan ini terbuka untuk umum dan live. Namun dengan cara-cara yang arogansi daripada ketua majelis hakim yang mulia ini, yang seharusnya bukan seperti itu, melakukan kehendaknya sendiri bahwa menyatakan tadi untuk persidangan ini dan selanjutnya tidak terbuka untuk umum. Jadi ini adalah tindakan arogansi yang kita anggap tidak fair. Maka kami tadi telah berdiskusi dengan klien kami dan semua tim mengambil sikap dengan tegas dan sudah segera memasukkan permohonan kepada ketua majelis dengan permohonan, ada 3 permohonan.
Satu, meminta semua majelis hakim yang memimpin perkara ini, penetapan itu, meminta untuk diganti dan dilakukan penetapan yang baru supaya fair ini. Dan ketiga, tetap meminta supaya perkara ini tetap live, supaya terbuka untuk umum, dan supaya semua masyarakat umum dapat juga mengikuti persidangan ini secara terang benderang dan menjadi satu pembelajaran hukum. Jangan cuma bermain media daripada sepihak. Ini dengan live ini kan terbuka untuk umum, bukan cuma karena misalnya banyak employer gitu loh. Jadi ini harus fair. Jadi selama ini klien kami di framing seakan-akan klien kami yang melakukan perbuatan mesum. Padahal kami ingin membongkar hari ini siapa yang mesum sebenarnya. Bukti kami kuat. Kenapa ditutup-tutupi? Siapa yang mesum? Saya sudah bilang, Hotman, klien saya atau kau yang mesum? Hah? Kau atau klien kami? Kau yang mesum atau klien kami? Itu aja jawabannya. Malu ya. Oke, baik, ini ya itulah saking semangatnya rekan-rekan kita ini. Jadi ya kita hargai juga. Jadi maksud saya tadi ini sebenarnya sikap kami ini bukanlah ya arogansi, bukan, tapi kami ini justru membuat sikap ini adalah supaya pembelajaran yang baik untuk semua masyarakat, karena kita mengikuti media ini sepertinya dikuasai oleh seseorang yang punya follower banyak. Jadi kalau dengan live kita kan nggak ada yang menguasai, terbuka untuk umum. Jadi itulah makanya kami selalu bersikeras ini harus terbuka untuk umum, harus fair, supaya ini benar-benar tidak ada yang bisa men-setting suatu peristiwa ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami silakan kepada Silakan Bu Ida. Selamat siang. Hari ini luar biasa. Kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah porsi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan. Seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat dua peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya. Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Rasman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Rasman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu iklim hakim. Hei Rasman, kau cemburu, kami pacaran. Dia cium. Saya bilang, pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya, menyatakan dia pernah check-in. Itu kalau nggak salah saya di Moi, di Hotel Moi. Dia cek apartemen Moi, Kelapa Gading. Dia check-in. BAP ya. Terus dipegangnya mimi itu keras, payudaranya keras. Ini sudah palsu. Nah, kata dia. Nah, iklim hakim apakah dia sukarela check in? Berapa kali dia ditiduri? Apakah dia dibayar? Nah, ini kalau perkara yang benar terjadi, benar itu ada terjadi, itu tidak fitnah dan tidak ada perbuatan pidana. Itu hukum yang bicara. Jika saya memfitnah orang bilang pacaran, ternyata dia tidak pacaran, itu baru fitnah, ada hukum. Tapi ketika dia menyatakan itu perempuan Mangga 2 punya anak 1, ternyata di depan Kombes lantai 14 Mabes Polri, itu Pak Kombes Elvis harusnya tahu dengan penegakan hukum. Jangan mentang-mentang Hotman Paris kebal hukum, jangan. Pak Hotman Paris, Pak Prabowo, saya didatangi rumah saya oleh Jenderal Joksen almarhum, Egy Sujana Sang Alang, itu menguasai perkara tim sukses Bapak dari 2014-19 sampai 2024. Saya ini tim Bapak juga. Saya ditembak di depan Bawaslu. Mobil saya korban loh Pak. Tapi tidak pernah kami bangga-banggakan Pak ya. Kami percaya. Saya 2 kali. Bahwa Pak Prabowo adalah membela Pak Prabowo, penegak hukum. Angkuhnya
merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.